datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas bareng-bareng bagaimana teknologi membuat transaksi jauh lebih efektif, aman, dan efisien. Latar belakang teknologi digital. Kita hidup di zaman digital, di mana hampir semua aspek kehidupan terhubung dengan teknologi. Dulu, transaksi dilakukan dengan uang tunai atau barter. Tapi sekarang, cukup scan QR code atau klik di e-wallet, kalian sudah bisa melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Teknologi digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tapi juga mengubah perilaku kita, termasuk cara kita berpikir, merespon, dan memutuskan saat membeli sesuatu. Transformasi sistem pembayaran. Transformasi sistem pembayaran adalah contoh nyata dari dampak besar teknologi digital. Awalnya, sistem pembayaran tradisional hanya mengandalkan uang tunai dan proses manual. Tapi sekarang, hadir inovasi seperti QRIS, e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, mobile banking, internet banking, NFC, dan contactless payment. Semua ini bukan cuma mempermudah, tapi juga mempercepat proses pembayaran. Bahkan bisa selesai dalam hitungan detik. Manfaat sistem pembayaran digital. Apa saja sih manfaat dari sistem pembayaran digital? 1. Efisiensi dan kecepatan. Transaksi jadi super cepat. Bayar tol, pakai e-tol. Mau makan, scan QR aja. Ini tentu hemat waktu dan tenaga. 2. Inklusi keuangan. Orang di pelosok sekalipun, selama punya smartphone dan internet, bisa ikut sistem keuangan digital. Ini bantu banget buat UMKM dan masyarakat kelas bawah agar bisa naik kelas. 3. Keamanan. Pakai OTP, sidik jari, bahkan face recognition. Meskipun begitu, kita tetap harus waspada pada ancaman cyber. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi tercatat otomatis. Cocok buat pengusaha, pemerintah, bahkan buat kita pribadi biar lebih terkontrol dalam mengatur uang. 5. Mendorong ekonomi digital. E-commerce, jasa transportasi, dan layanan antar makanan berkembang pesat karena sistem pembayaran digital. Contoh Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Grab. Tantangan dan resiko. Tapi, tentu saja, semua teknologi punya tantangan sendiri. Beberapa masalah yang masih kita hadapi antara lain kesenjangan akses teknologi, tidak semua wilayah punya jaringan internet atau perangkat yang memadai, literasi digital yang rendah, banyak yang belum paham cara pakai e-wallet, apalagi soal keamanan datanya, ancaman cyber seperti penipuan online, phishing, dan kebocoran data pribadi, kurangnya regulasi dan perlindungan konsumen yang membuat beberapa orang ragu beralih ke digital. Disinilah peran pendidikan digital sangat penting, terutama bagi orang tua, guru, dan masyarakat secara umum. Masa depan pembayaran digital. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang dampak psikologi digital dari penggunaan pembayaran digital. 1. Efek kemudahan dan dopamin. Ketika transaksi dilakukan dengan mudah dan cepat, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang. Ini bisa memicu perilaku konsumtif tanpa sadar. 2. Ilusi, tak terasa membayar. Berbeda dengan mengeluarkan uang fisik, ketika kita hanya klik atau tap, rasa kehilangan uang menjadi kurang terasa. Hal ini bisa membuat kita belanja lebih banyak daripada yang direncanakan. 3. Kecemasan digital. Sebagai orang, terutama generasi tua, bisa merasa cemas atau tertekan karena takut salah saat menggunakan aplikasi atau khawatir tertipu. 4. Kepercayaan teknologi. Menariknya, studi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap teknologi dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan adopsi sistem digital. Artinya, edukasi yang baik bisa membuat teknologi terasa lebih manusiawi. Dampak psikologis penggunaan pembayaran digital. Lalu,
Bagaimana masa depan sistem pembayaran digital? 1. Interaksi AI dan Big Data. Sistem keuangan akan semakin cerdas. AI bisa memberikan saran keuangan, analisis pengeluaran, bahkan deteksi fraud secara real-time. 2. Wearable payment. Bayangkan, kamu bisa bayar pakai jam tangan, cincin, bahkan wajahmu. Teknologi secepat ini sedang dikembangkan dan akan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 3. Keuangan berbasis blockchain. Blockchain memungkinkan transaksi lebih transparan dan aman tanpa pihak ketiga. Aset kripto, misalnya, bisa jadi alternatif di masa depan, meski masih kontroversial. 4. Etika dan regulasi. Yang tak kalah penting adalah memastikan regulasi dan etika digital tetap mengikuti perkembangan teknologi. Ini penting agar inovasi tetap berada di jalur yang aman dan adil. Saran psikologi digital. Dari sisi psikologi digital, kita bisa ambil beberapa saran praktis. Yang pertama, untuk orang tua, belajar bareng anak tentang uang digital, ajarkan penggunaan uang digital secara bijak, jaga keamanan data saat transaksi. Kedua, untuk guru, ajak siswa mengenal sistem pembayaran digital, lakukan simulasi pembayaran digital di kelas, dorong kreativitas siswa dalam membuat ide teknologi. 3. Untuk masyarakat, edukasi orang sekitar tentang manfaat e-payment, bantu UMKM go digital, tingkatkan kesadaran akan penipuan digital.